Sebelumnya sebelum itu jawab silakan ini sebelumnya ini saya ingin menjelaskan sudah akhir untuk baca dari mata kuliah dengan sambil menutup masih ada tugas yang dimana cakup kemudian dengan atau untuk saya mengambil sini dan yang kedua terus saya mengambil di dalam menggunakan yang kita langsung masukkan mana juga supaya itu saya untuk menerapkan pola training dalam kasus rekomendasi destinasi wisata pada Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pada yang kedua, saya ingin menjelaskan apa sih pola training itu. Jadi pola training itu salah satu yang ada di analisis yang sudah dilakukan training. Nah, untuk pola training ini itu metode pengenalan logis yang berasal dari data atau pengetahuan yaitu sebagai referensi atau konsep untuk menyelesaikan rules peraturan yang telah ditentukan sebelumnya hingga akhirnya masyarakat juga kesempatan jadi untuk sendiri betul-betul dapat menelusuri semua informasi dan fakta dari awal sampai akhir dan menentukan kesimpulan. Nah, dalam penerapan ini cocokan untuk menjadi user atau pemegang sampai full page untuk menentukan tindakan kita visual yang selanjutnya saya menjadi selesai sahabat yang dari jumlah aku terangkat dari saya sangat menunjukkan cocok dengan anda secara full page system karena secara progresif dari masa awal menuju kesehatan maksimalnya itu jadi ini untuk promosi ini itu dia caranya itu dari awal sampai akhir jadi ketika ada fakta awalnya di fakta awal terus dipahami yang kedua itu pada berhubungan harusnya diterusuri boxnya mungkin untuk penjelasan mengenai kualitas itu dan spesifik saya akan langsung menjelaskan kepada pendengar. Nah, di baris pertama ini kita ada from expert handler yaitu fungsinya kita mengimport semua fungsi dari kelas dari usaha eksploitasi itu library bagi di depan membawa maka berbasis aturan di yaitu disebut basis tempat aturan itu. Nah, terus di baris keempatnya ada kelas minat misalkan. Nah, itu hitungnya dari facts fakta fungsi dan data preferensi bisa digunakan. Terus dibariskan itu untuk hands. Nah, biasanya itu tidak ada tambahan atribut atau metode yang benar. Nah, di baris keempat ini ada kelas disebut Indonesia Independent Knowledge Engine. Jadi, yaitu terdiri dari knowledge engine yang terlibat sebagai penyimpan semua atribut menjadi besar sistem yang berhasil. Nah, terus kemudian setelah ini ada intro, review, art, dengan wisatawan, sejarah, dan dengan wisatawan untuk yang dan sih. Di sini tuh dia menyatakan bahwa jika pengguna menyukai sejarah atau pemandangan, maka aturan ini akan aktif. Jika terpenuhi, maka dia itu bakal merekomendasikan kunjungan
ke Candi Borobudur di Magelang. Nah, yang ini sama di fungsinya ketika dia terpenuhi, tapi ini dan ya. Jadi dia untuk minat wisatawan petualangan iya dan minat wisatawan alam terbuka iya, maka dia bakal mencetak untuk atau merekomendasikan untuk melakukan hiking, pendakian di ringan ke Gunung Bromo. Nah, ini juga dan jadi sama itu fungsinya ketika minat wisatawan bentuk kuliner tradisional itu diinputkan ya, maka dia bakal merekomendasikan kuliner Jogja. Coba wisata kuliner tradisional di Jogja tuh. Yang bawahnya juga sama. Ini dia bakal ketika user menggunakan ya, maka program akan merekomendasikan saksikan pertunjukan sendera tari Ramayana di Prambanan. Yang ini juga masih sama, dia relaksasi. Jadi kalau misalnya user menggunakan ya, maka program itu bakal merekomendasikan relaksasi di pantai-pantai Bali. Pantai Bali kan indah ya. Nah, terus ini masih sama, sebenarnya ini masih sama ini semuanya. Dia di sini dia bakal ketika user minat di perbelanjaan, maka akan merekomendasikan belanja di Factory Outlet Bandung. Terus kalau wisata itu suka musik, dia juga bakal merekomendasikan tonton konser musik di Jakarta. Terus juga untuk diving, kalau misalnya suka pemandangan, dia bisa di diving Raja Ampat itu rekomendasinya. Nah, terus untuk yang terakhir itu ada di ketika kuliner modern nih user mau suka kuliner modern, maka program akan merekomendasikan makan di restoran fine dining Jakarta atau Bali gitu. Nah, di sini ada rule and minat wisatawan. Nah, ini yang kondisinya bukan positif. Jadi yang tadi kan itu ini keterangan iya ya semua kan. Sedangkan ini itu untuk kondisi ketika user itu tidak minat dengan ini apa namanya ya, rules-nya. Jadi ketika minat wisatawan sejarah ini pokoknya untuk ketika user itu bakal menolak atau nggak tertarik dengan rekomendasi gitu. Jadi nanti ketika user itu bakal menolak semua, misal untuk semua dari sejarah, petualangan, koleksional, pertunjukan, belanja, musik, kuliner modern di user mengisikan 0, maka itu akan menampilkan maaf kami tidak menemukan rekomendasi wisata yang sesuai berdasarkan minat Anda gitu. Nah, terus masuk di baris 58 itu ada ring 90. Nah, di sini itu bakal mencetak 90 kali. Nah, di baris 59 sampai 61 itu sama. Yang dimana untuk 59 dan 60 ini dia itu bakal mencetak teks print selamat datang di situs rekomendasi wisata Indonesia. Diikuti kami akan merekomendasikan destinasi terbaik di Indonesia berdasarkan minat Anda. Nah, di sini ini itu user itu diminta untuk menginputkan nilai. Jadi misalkan yes atau no. Nah, kalau yes itu berarti dia minta rekomendasi untuk wisata. Kalau no, dia bakal menolak. Jadi dia nggak minat dengan yang ditanyain gitu. Nah, di sini ada kondisi if. Buat mulai kalau ya dia bakal menjalankan sistem wisata Indonesia dan sistem riset. Nah, di sini minatnya itu input preferensi. Nah, di sini ada input yang seperti tadi ini. Kita minat ada beberapa
ada beberapa kategori, di mana sejarah, kewenangan, petualangan, alam terbuka, pendidikan profesional, sampai dengan bukit tinggi. Nah itu nanti bakal ditanyain ketika kita ngeran program. Nah terus di sini ketika kita udah selesai menginputkan, bakal mencetak rekomendasi secara untuk Anda berikan preferensi. Nah terus kalau memang ini no, dia bakal mencetak silahkan coba nanti jika Anda berubah pikiran. Dan ketika semua sudah mengisi ini rekomendasi yang ditanyakan, maka akan menampilkan terima kasih telah menggunakan sistem rekomendasi bahasa Indonesia. Oke, mungkin langsung kita coba ya. Nah, di sini menunjukkan ada yang ingin memulai yes or no. Kita pilih yes ya. Nah, ya berarti dia akan lanjut meminta rekomendasi dari program. Program menanyakan apakah Anda menyukai sejarah. Misal kita no nih, no. Berarti dia nggak minat nih untuk sejarah. Nanti bakal nggak ada rekomendasi mengenai sejarah. Nah, kemenangan misalnya yes. Menjaga petualangan, misalnya yes ya. Apa senang kegiatan yang terbuka, misal tidak. Kuliner nasional ya. Seni dan budaya suka melakukan pertunjukan iya. Ingin relaksasi iya. Suka belajar iya. Lebih suka misalnya liputan no. Musik ya. Wisata ke laut kurang suka mungkin no. Dan modern ya. Anggaran tinggi misal iya. Nah dia akan setelah sudah semuanya mengisi nih untuk preferensinya, maka akan mencetak rekomendasi wisata untuk Anda, dimana wisata kuliner tradisional di Jogja, karena tadi kita suka makan nih, suka tradisional, gimana? Tradisional ya, terus untuk lantai-lantai Bali karena kita suka ini pemandangan ataupun relaksasi. Terus ini pertunjukan karena kita suka pertunjukan ini. Terus kita punya candi Borobudur di Magelang karena yaitu untuk karena tradisional depan. Terus ada juga makan di restoran fine dining Jakarta Bali karena suka kuliner modern ya. Nah terus setelah semuanya ini kan bakal mencetak terima kasih telah menggunakan sistem rekomendasi wisata Indonesia. Itu untuk yang bagian pertama, yaitu untuk flow chaining dari teknik reasoning gitu. Nah, masuk ke yang bagian kedua, yaitu di sini saya mengambil teknik learning dan algoritma KNN. Jadi di sini nearest neighbor. Jadi kalau ini tuh bakal mengklasifikasikan nilai yang terdekat dengan tetangganya gitu. Jadi di sini saya untuk bagian 2 itu saya dengan judul klasifikasi status perawatan pasien berdasarkan data laboratorium menggunakan KNN dan analisis visualisasi data. Nah, sebelum masuk ke demonstrasi, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai KNN. Nah, pada kasus ini digunakan teknik supervised learning. Jadi dia itu udah teramati, jadi dia juga udah terlabel untuk datanya. Yaitu pendekatan pembelajaran mesin di mana model dilatih menggunakan data yang telah memiliki label. Kan seperti yang saya bilang tadi, udah punya label, dia juga teramati. Kayak misal nih videonya di nyata kita tuh kayak kita tuh punya guru gitu, jadi diamati gitu. Terus algoritma ini tuh
Algoritma itu yang digunakan KNN, K nearest neighbor, yaitu metode klasifikasi yang memprediksi kelas suatu data berdasarkan kemiripan jarak dekatnya, neighbor, nearest neighbor kan, tetangga terdekat, dengan sejumlah data tetangga terdekat dalam data aktif. Dalam penerapannya, algoritma KNN juga digunakan untuk memprediksi apakah seorang pasien sebaiknya dirawat secara rawat inap atau rawat jalan berdasarkan data hasil laboratorium seperti kadar hemoglobin, trombosit, leukosit, dan parameter medis lainnya. Nah, di sini itu algoritmanya juga bekerja dalam mencari jumlah data pasien yang paling mirip dari data latih, kemudian melakukan prediksi berdasarkan mayoritas kategori dari tetangga tersebut. Nah, di kode kali ini saya itu menggunakan dataset. Jadi saya menggunakan dataset. Nah, ini untuk ada hemotrosit, hemoglobin, eritrosit, leukosit, trombosit, MCH, MCHC, MCV, E. Terus ada age itu umur, sex itu jenis kelamin sama search. Nah, dari sini juga ya masih iteratif, jadi user yang mengikut nilai. Untuk yang di baris pertama itu ada import pandas SPD, jadi dia itu library yang berfungsi untuk mengambil library pandas dan memberikan alias PD. Nah, library ini itu digunakan untuk membaca, menampilkan, dan mengolah data dalam format data frame. Nah, di baris kedua itu ada matplotlib di .pyplot SPLT. Jadi, dia ini digunakan untuk membuat grafik visual seperti bar chart, plot garis, box plot, hingga menampilkan gambar. Nah, selanjutnya di baris ketiga itu ada Seaborn SSNS. Itu tuh pustaka visualisasi data yang berbasis matplotlib yang digunakan untuk membuat grafik statistik yang lebih menarik, informatif, seperti heatmap dan box plot. Nah, di baris keempat itu ada sklearn, baris kelima juga sklearn, baris keenam juga sklearn. Nah, di sini di sklearn ada class model selection, yaitu mengimport train test split. Ya, train test split yang digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian. Data menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan atau training dan data pengujian atau testing. Itu berfungsi untuk melatih dan menguji performa model. Di baris kelima itu kan juga ada learning dan processing, berarti yaitu proses, label encoder, dan standard scaler, yang dimana itu tuh untuk mengubah nilai kategori. Misal jenis kelamin kan ada F ataupun M, itu bisa diubah menjadi angka. Sedangkan standard scaler itu untuk melakukan normalisasi data numerik agar setiap fitur berada dalam skala yang seragam. Nah, yang baris 6 ini dia itu mengambil scalar dan networks itu tuh karena kita menggunakan KNN kan, jadi kita memanggil yang universe classifier, klasifikasi tetangga, untuk memprediksi rawat inap atau rawat jalan untuk pasien. Nah, terus di sini di baris 10 ada DF. DF yang dimana yaitu dia itu memanggil atau membaca dataset yang ada di sini nih, di data CSV. Dia akan membaca dataset. Terus ada di baris yang ketiga ada lisex label encoder, yang dimana dia itu fungsinya digunakan untuk mengubah data kategorikal pada kolom sex, yang dimana itu tuh kan ada F atau M, ini juga menjadi angka itu 0, 1 nih. Nah, terus
juga ada list search sebagai label encoder yang mengubah nilai variable search, yaitu jenis perawatan. Nah, ataupun ada perawat inap atau rawat jalan menjadi bentuk numerik. Nah, terus pada baris ke-15 ada dfSex. Untuk list sex with transform dfSex. Yang dimana itu tuh mengubah data jenis kelamin dari karakter F ataupun M menjadi angka. Misalnya F itu sebagai 0, M itu sebagai 1, dan menyimpannya kembali dalam kolom sel. Yang di baris ke-16 itu ada df search, the search with transforms, df search. Nah, di sini yaitu untuk disimpan dalam variabel X pada baris ke-20 kalau target source itu adalah variabel Y sebagai label yang akan diprediksi untuk memasukkan data. Jadi untuk ini tuh untuk yang di df search, list search, ke transform df search itu dia bakal mengubah label kategorical seperti in atau out menjadi angka juga. Untuk out itu 0, untuk in itu 1. Nah, di baris ke-19 dan 16 itu ada search juga, yang dimana di baris 19 itu fitur yang digunakan untuk prediksi semua kolom result search disimpan dalam variabel X. Dan pada baris 22 itu kolom target search disimpan dalam variabel sebagai variabel yang akan diprediksi. Nah, di baris ke-23 ini ada scalar untuk standard scalar, yang dimana yaitu fungsinya untuk memiliki rentang nilai yang seragam gitu kan. Nah, terus untuk baris ke-24 itu ada expect scalar fit transform, yang dimana dia itu fungsinya semua nilai dalam X diproses dalam versi scalar. Jadi dia itu fungsinya buat memproses nilai X. Terus di baris ke-27 itu ada X train, X test, Y train, Y test. Nah, dengan train test split dan itu ada X count, Y test size dengan nilai 0,2, random state dengan 42, yang dimana dia itu merupakan dataset dibagi jadi 2 bagian, jadi train test, train test split. Jadi dengan variabel X count dan Y itu dibagi jadi X train, X test, Y train, dan Y test dengan rasio 80% data pelatihan dan 20% data pengujian. Nah, nilai random state dengan 42 itu digunakan untuk memastikan bagian data selalu sama setiap kali program dijalankan ulang. Nah, terus di versi 32 itu ada model dengan key neighbors classifier dengan parameter n neighbors dengan nilai 5, yang dimana dia itu algoritma akan mempertimbangkan 5 tetangga terdekat saat melakukan prediksi. Nah, di baris ke-33 itu ada fit X train, Y train, yaitu untuk melatih model menggunakan data pelatihan. Nah, terus yang selanjutnya itu untuk penginputan, yang dimana ada print berarti dia bakal mencetak atau menampilkan teks dengan kalimat sistem prediksi perawatan pasien plus visualisasi, dan di sini ada dilanjutkan dan silakan masukkan data pasien untuk melihat prediksi dan grafik analisis. Nah, terus di sini juga ada variable hematocrite, hemoglobins, erythrocyte, leukocyte, thrombocyte, MCH, MCHC, MCV, HX, sama SX encode. Nah, SX encode ini buat membuat ke tadi nilai angka. Nah, di sini kita menggunakan float karena hematocrite itu untuk semua yang diminta itu belum tentu dia nilainya bulat. Jadi kita menggunakan float. Kenapa nggak double? Double itu lebih lebih tinggi itunya kan untuk klasifikasinya. Jadi bakal lebih memakan memori, sehingga saya menggunakan float. Nah, di sini user diminta memasukkan hematocrite, hemoglobins, erythrocyte, leukocyte, thrombocyte, MCH, MCHC, MTV untuk umur sama jenis kelamin. Nah, terus
Terus di baris ke 52 dia itu ada user data dengan PD data frame dan parameter semua yang telah diinputin oleh user. Dan dia itu dimasukkan guna dan kemudian disusun dalam format data frame yang tadi itu kan. Nah, terus untuk yang 57 ini user scalar transform user data. Jadi dia bakal transfer user datanya transform. Terus ada prediksi yang dimana model predict user scout yang tadi ini nilainya udah di sini dia bakal diprediksi dan akan menghasilkan dan hasilnya itu bakal di sini result dari prediction yang ada. Nah, terus ketika sudah dijalankan resultnya nih dia bakal mencetak hasil prediksi pasien sebaiknya dilihat secara apa nih resultnya, dia manggil result. Nah, untuk visualisasinya kita menggunakan PLT. Jadi tadi kan berarti matplotlib itu kita menggunakan itu. Nah, ada figure, ada contour ini ya, terus dia bakal di sini untuk yang ya dia bakal distribusi perawatan in out dia bakal mencetak di visualisasinya, terus tipe perawatan jumlah pasien dia bakal PLT show, dia bakal menunjukkan itu nanti ketika di run. Nah, terus ada figure ini untuk sebaran nilai hemoglobin. Ini nanti di gambar yang dia bakal mencetak ini nilai hemoglobin berdasarkan jenis perawatan. Tentu kan ada tipe perawatan juga, terus hemoglobinsnya. Nah, ini untuk show dia buka nampil ketika kode di run. Nah, terus ini ada heat map untuk korelasi antar fiturnya. Dan ini ada warna-warnanya gitu. Ini nanti bakal ditampilin juga. Oke, mungkin langsung aja kita jalankan ya. Oke, kita clear dulu. Clear terminal and code. Sorry. Clear dulu. Waduh, error ini kenapa? Bentar ya. Oke. Nah, di sini tadi kan di bawah dia aku nggak pakai Gojek sih, tapi pokoknya di program tadi ada kita akan menampilkan print sistem prediksi perawatan pasien visualisasi dan silahkan masukkan data untuk mengenal prediksi. Misal kita masukin hemotrositnya untuk hemoglobinsnya 3, eritrositnya misal 3, leukositnya itu 23,4, untuk trombositnya itu misal berarti 9,5. Ini apa? Sorry, terjadi kesalahan. Kita tolong ya. Oke, kita masukin lagi demonstrasinya. Klik ke 2, 3, 1, 3, 4, 2, 1, 19, misalnya 12, 19, terus 9,5, age umurnya misalnya di range 30, untuk section itu F atau N, mungkin
berarti. Nah, ini akan mencetak visualisasinya. Nah, sebelum saya ingin menjelaskan. Nah, menunjukkan hasil prediksinya. Berarti pasien sepertinya dirawat secara out, berarti dirawat secara rawat jalan. Terlalu parah berarti. Nah, untuk ini kita tuh bakal menentukan ada yang namanya nama untuk distribusi jenis perawatan in or out, dimana ini tuh rekomendasinya tuh di out. Nah, terus ini ada jumlah pasien yang data out sama data in, yang mana data out itu lebih banyak. Oke, terus next. Nah, di sini bakal menampilkan sebenarnya hemoglobin berdasarkan jenis perawatan, yang mana itu sesuai sama datasetnya. Ada hemoglobin ada di range berapa dan perawatannya out sama in. Terus ini juga terakhir itu ada yang terfitur, yang dimana ini untuk warna-warnanya set bintang 1, ada minus juga, ada hemoglobin, eritrosit, leukosit, trombosit, dan CHC, dan ini sesuai sama yang paling diinput tadi untuk keterangannya. Oke, mungkin itu aja untuk yang bagian dua itu dari saya cuma itu aja. Nah, di sini saya masuk juga di filenya untuk hasil dari yang bagian ini, yang hold. Oke, jadi saya izin menyimpulkan gimana dari awal tadi saya sudah membahas di sistem pakar, yaitu saya mengambil di reasoning, algoritma forward chaining. Nah, reasoning itu dia untuk menyelesaikan masalahannya, di mana saya melakukan forward chaining, di mana dia itu bakal menelusuri semua fakta yang ada. Jadi dia bakal menelusuri fakta dari awal sampai menemukan kesimpulan gitu. Untuk kesimpulan di bagian 1 dan di kesimpulan bagian 2 itu saya menggunakan klasifikasi KNN atau K-Nearest Neighbors, yang dimana program ini bakal mengklasifikasikan data yang paling dekat intinya itu paling dekat, datanya saling berdekatan gitu. Dia bakal mencetak atau mengklasifikasikan dari yang terdekat itu. Jadi intinya untuk KNN ini dia bakal mengklasifikasikan dari yang telah saya inputkan dengan dataset yang ada. Nah, mungkin untuk video kali ini itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.